Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nama saya Sanggam Batubara dan judul kita pada siang hari ini yang berjudul Hukum Warisan Menurut Perjanjian Lama, Kejadian sampai Ester. Kita masuk pendahuluan. Manusia diciptakan Tuhan untuk memelihara dan menjaga bumi ini. Di antara segala makhluk, manusia diberikan tempat terkemuka karena Allah hendak bersekutu dengan manusia dalam suatu perjanjian. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia dipersatukan hingga menjadi sebuah keluarga yang sepadan untuk saling mengasihi, mencintai, menghormati, dan saling tolong-menolong. Keluarga juga tidak terlepas dari warisan. Setiap keluarga mempunyai warisan masing-masing, baik harta benda dan lain sebagainya, untuk dibagikan dan diteruskan dan dilestarikan oleh keturunannya. Dan kesempatan kali ini, pembahasan kita hukum warisan dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian sampai Ester, dan refleksinya dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita masuk pembahasan pengertian hukum secara umum. Ada sini beberapa pengertian hukum. Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk banyak orang. Yang kedua, segala undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ketiga, kesatuan kaidah patokan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Empat, keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan. Termasuk pengertian hukum menurut Perjanjian Lama. Istilah umum yang dipakai untuk hukum dalam Perjanjian Lama berasal dari bahasa Latin Torah. Torah berarti pengajaran, hukum, Taurat, perintah, dan keputusan. Istilah tersebut pertama-tama berarti petunjuk nyata dalam situasi tertentu. Artinya Torah dapat diperoleh dari Allah melalui seorang imam atau nabi, tapi juga dapat diperoleh dari orang tua yang bijaksana, yang artinya mirip dengan keputusan adat. Yang kedua, sejumlah ajaran dan petunjuk dipersatukan sebagai bahan ajaran yang hendak dibawakan oleh imam. Yang ketiga, perintah dan larangan Tuhan dipersatukan. Kita masuk pengertian warisan. Warisan secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata warisan berasal dari kata waris. Artinya adalah berhak menerima harta pustaka dari orang yang telah meninggal, memperoleh sesuatu yang ditinggalkan orang tuanya. Ia tidak saja memperoleh harta kekayaan, tetapi juga utang-utang yang ditinggalkan almarhum. Warisan juga merupakan harta peninggalan. Harta peninggalan hal ini terdiri atas barang-barang berwujud atau tidak berwujud, bernilai atau tidak bernilai, dan apa saat orang meninggal dunia. Kita masuk pada warisan menurut Perjanjian Lama. Kata warisan dalam Perjanjian Lama ada dua kata yang dipergunakan untuk menunjuk kepada warisan. Tanahal, yang artinya mempunyai atau mendapat barang atau memperoleh harta. Warisan, dan kata nahala yang artinya warisan, milik atau tanah yang tetap untuk selama-lamanya. Atau kata ini menunjuk ide dari warisan itu. Nahal dan nahalah juga digunakan sebagai kiasan yang sederhana untuk mengungkapkan apa yang seorang yang telah dapat sebagai akibat dari tindakan yang diturunkan atau dibagikan dari suatu hubungan. Kata warisan dalam Perjanjian Lama muncul 221 kali. Yang paling biasa secara harfiah diartikan dari keduanya adalah berkenaan kepada pengertian dari tanah dalam struktur pangkat raja dari Israel, dan memberitahukan, menandakan bahwa keluarga membagikan tanah milik kepada kaum, suku, dan rumah tangga dari Israel. Kita masuk selanjutnya pembagian warisan dalam Alkitab. Perjanjian Lama menganut sistem patriark. Pada umumnya anak perempuan tidak dapat mewarisi pustaka. Anak sulung laki-laki mendapat hak istimewa sekalipun ia dilahirkan dari istri yang kedua. Jika suami mati tanpa anak laki-laki, perkawinan levirat menjadi patokan. Artinya saudara laki-laki dari yang mati diharuskan memberikan keturunan laki-laki baginya. Dalam Perjanjian Lama, anak sulung
mempunyai derajat tertinggi setelah bapaknya. Dan jika seorang tidak hadir dalam suatu situasi, maka anak sulung mempunyai otoritas atas adik-adiknya. Bisa kita lihat Ruben dalam keluarga Yakub. Anak sulung mendapat warisan 2 kali lipat dibandingkan bagian masing-masing saudara-saudaranya. Dalam bilangan 27 ayat 1 sampai 11 akan ada diperoleh suatu asumsi bahwa hanya anak laki-laki yang memiliki hak untuk mewarisi. Dalam ketidakadaan anak laki-laki, maka warisan akan diberikan kepada anggota laki-laki dari suku atau marga dari seorang yang telah meninggal dalam suatu ketetapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa Allah tetap menetapkan aturan mengenai pembagian harta dan warisan dalam perjanjian lama, khususnya kepada bangsa pilihannya, Israel. Allah telah membuat perubahan terhadap berbagai kebiasaan hukum, keputusan penting Musa sehubungan dengan kasus hak warisnya dan tidak akan jatuh ke tangan anak-anaknya. Kita masuk warisan dalam perjanjian lama. Yang pertama saya ambil adalah warisan tanah perjanjian. Dalam tradisi ulangan pemahaman kurnia, tanah menjadi suatu pangkal untuk mensyukuri seluruh kurnia Allah yang dirasakan dalam seluruh ciptaan. Tanah bukan hanya dijanjikan melainkan juga diberikan oleh Allah. Tanah yang dikaruniakan juga disebut warisan atau nahkalah. Tanah sebagai warisan menyatakan hubungan Allah dengan leluhur mereka dan mereka sendiri, dan menyatakan bahwa pemberian tanah adalah merupakan karya Allah, bukan hasil jasa-jasa mereka. Hal ini mempunyai akibat secara praktis di mana berkat yang mereka terima tergantung kepada sikap dan ketaatan mereka kepada Allah. Setiap bangsa memiliki tanah, dan Israel memiliki tanah Kanaan sebagai warisan dari Allah mereka. Maka Kanaan juga menjadi ciri khas Israel sebagai bangsa yang beriman kepada Yahweh. Tanah yang dijanjikan dan dikurniakan harus dimiliki oleh Israel. Tanah ini menumbuhkan pujian karena semuanya baik. Keindahan dan kebaikan tanah itu mencerminkan Yahweh yang mengaruniakan tanah itu kepada bangsa Israel. Tanah yang mengalir susu dan madunya, kekayaan tanah itu bagi Israel merupakan tanda berkah yang melimpah dari Allah. Kita masuk ke yang kedua, warisan bagi perempuan. Pada umumnya anak perempuan tidak dapat mewarisi pusaka anak sulung. Laki-laki mendapat hak istimewa sekalipun ia dilahirkan dari istri yang kedua. Jika suami mati tanpa anak laki-laki, perkawinan levirat menjadi patokan. Artinya, saudara laki-laki dari yang mati diharuskan memberikan seluruh keturunan laki-laki baginya. Kita lihat dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Peraturan sekarang ini memperkenalkan anak perempuan mendapat warisan. Zelofehad adalah seorang ayah dari 5 orang anak perempuan. Setelah ia meninggal dalam pengembaraan di padang gurun dan karena ia tidak mempunyai keturunan lain laki-laki, maka kelima putrinya menuntut warisan di hadapan Musa dan Eleazar dan dikabulkan. Dengan demikian lahirlah hukum yang mengatur bahwa hak milik seorang yang tidak mempunyai putra harus diwarisi pertama-tama kepada putrinya. Ini adalah peraturan yang diterapkan dengan mana hak milik diwarisi oleh anak perempuan bila tidak ada pewaris laki-laki. Tetapi perempuan bersangkutan harus menikah dengan keluarga sendiri untuk menjamin garis keturunan ayahnya. Ya, jadi selanjutnya umat sebagai warisan Yahweh. Umat dan tanah memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan warisan Yahweh. Hal ini memperlihatkan bahwa Yahweh adalah Allah orang Israel, sehingga Israel harus selalu berurusan dengan Dia. Dialah dasar segala pengharapan Israel. Karena itu, Israel sebagai bangsa warisan dan bahkan milik Yahweh. Jadi istilah tersebut mengandung implikasi bahwa baik sebagai negeri, Israel adalah milik Yahweh pribadi. Di sini berlangsung suatu hubungan sehingga konsep hubungan itu menguasai seluruh hidup keagamaan Israel, baik sebagai bangsa maupun sebagai individu. Bangsa Israel satu dalam kepercayaan kepada Allah dan dalam ketaatan kepada kehendak Yahweh. Dari pihak Allah, Allah akan terlihat sepenuhnya bagi kehidupan bangsa sebagai pelindung pribadi mereka dari wabah dan kesengsaraan dan kekacauan. Allah akan terus hadir di tengah-tengah bangsa, baik dalam situasi lancar maupun dalam situasi sulit,
karena ia menganggap Israel sebagai milik pusakanya sendiri. Selanjutnya hukum Taurat. Hukum Taurat merupakan ungkapan perjanjian, yaitu bahwa hukum Taurat harus mengungkapkan sifat kehidupan dalam perjanjian. Pemberian hukum Taurat merupakan sebagian dari pemberian dari Allah sendiri kepada umatnya dalam perjanjian dalam menyatakan maksud-maksud kasih yang sama. Keluaran 19 ayat 5-6. Pemberian Taurat pada mulanya disertai pengajaran itu merupakan suatu menyingkapan sebelum merupakan suatu pengajaran. Kehendak Tuhan yang kekal itu telah tertampung seluruhnya dalam hukum Taurat. Hukum Taurat dipercayai sebagai yang didiktekan sendiri oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Barang siapa menaati hukum Taurat, maka ia pun sama dengan menaati kehendak Allah. Termasuk pada refleksi teologis, sikap pembagian warisan sering tidak ditemukan lagi karena adanya sikap yang ingin dihormati dan dihargai. Sering terjadi pembagian warisan menimbulkan konflik yang berkepanjangan di tengah-tengah keluarga saat ini. Masing-masing keluarga lupa untuk saling mengasihi dan yang menyayangi, seperti pesan Yesus dalam hukum utama adalah kasih. Pembagian warisan harus diberhenti kepada kasih, di mana kasih orang tua terhadap anak yang mementingkan kebutuhan seorang anak untuk menghidupinya. Namun di balik itu juga kadang dalam pembagian warisan sering menjadi sumber persoalan dalam keluarga. Ini juga adanya keserakahan dari seorang anak ketika orang tua meninggal, sehingga pembagian warisan bisa merujuk konflik keluarga. Warisan yang terima seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan sebuah bukti kasih dari kedua orang tuanya. Artinya warisan yang telah diterima oleh anak itu merupakan amanat yang harus dilestarikan dengan baik. Sistem warisan dalam perjanjian lama menetapkan bahwa pembagian warisan kepada anak sulung lebih banyak daripada yang lainnya. Namun jika dilihat pada saat ini, sudah berbeda hal ini karena salah satu perkembangan zaman. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama anaknya, sehingga pembagian warisan dan budaya saat ini, anak laki-laki dan perempuan mendapat warisan. Sama halnya dengan bilangan 27 ayat 27, warisan bagi kaum perempuan yang diberikan oleh Musa. Perempuan mendapat warisan dari ayahnya walaupun tidak mempunyai saudara laki-laki. Kesimpulan, warisan adalah hak untuk menerima pemberian. Hak pemberian baik itu berupa harta benda. Warisan dalam perjanjian lama adalah tanah, hukum Taurat, umat Israel, dan lain sebagainya. Sumber pemberian warisan itu adalah Allah. Dialah yang berdaulat untuk memberikan dan mencabut warisan itu. Dan memberikan warisan ini mempunyai makna bahwa Allah menyediakan berkat bagi setiap orang-orang yang dikasihinya. Dan setiap orang yang menerima warisan harus mempertanggungjawabkan warisan yang diterima dengan menjaga dan memelihara warisan tersebut. Sekian dan terima kasih dari kelompok 10. Shalom.